Perselisihan dan ketegangan adalah bagian dari hidup dalam sebuah komunitas, termasuk komunitas gereja. Israel masih harus memahami apa artinya menjadi Israel. Apa yang akan menjamin persatuan mereka, terutama setelah mereka menduduki tanah pusaka warisan Allah bagi mereka masing-masing. Mari kita temui jawabannya dalam pelajaran ke-11, kuartal 4 tahun 2025 dengan topik Hidup di Negeri Ini. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masai Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Topik mengenai persatuan ini maknanya juga penting bagi komunitas kita. Walaupun kita bertempat tinggal secara berjauhan, bahkan ada yang di belahan dunia yang berbeda, kita sama-sama rindu untuk belajar dari firman Tuhan. Dari bangsa Israel, kita belajar bahwa untuk menanggung tantangan di masa depan, kita tidak bisa melupakan siapa kita dan apa hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Yang pasti, kami tidak akan melupakan saudara-saudara sekalian. Beberapa salam kami akan tetap bacakan dari minggu ke minggu. Dari Alvin Sape mengatakan, semoga firman Tuhan ini membawa kita kemenangan supaya kita teguh dan beriman kepada Tuhan Yesus. Semoga kita semua boleh dikuatkan sampai Yesus datang. Amin. Mari kita tetap bersatu sampai Yesus datang. Dari Renal Manggoa, pelajaran yang sangat menarik dan menolong kita untuk tetap berpegang pada janji-janji Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Amin. Dari Krosa Linabas Kamburip mengatakan, saya sangat diberkati dengan Sekolah Sabat dan setiap penjelasan sangat jelas dan dimengerti. Saya percaya itu adalah kuasa Roh Kudus yang memberi kita pengertian dan pengajaran. Ismail Langgo mengatakan, terima kasih saya bisa ikut pelajaran Sabat walaupun saya tidak ikut di kelas Sekolah Sabat karena saya ingat beliau bekerja di kapal. Semoga semakin maju ke depannya. Amin. Mari kita maju bersama-sama. Dari Refna Sendo, semoga diskusi pelajaran Sekolah Sabat boleh tertanam dalam hati kita dan berbuat. Mari kita berbuat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hetnan Situmorang mengatakan, semoga iman dan kerohanian kita semakin bertambah dengan adanya Sekolah Sabat ini. Amin, puji Tuhan. Dari Umbu Jufri mengatakan, terima kasih atas penjelasan yang begitu menarik, yang selalu menguatkan iman saya melalui kerendahan hati yang sangat mulia. Terima kasih sudah mengingatkan kita pentingnya kerendahan hati. Dan juga nama-nama berikut seperti Beverly JS, Noiti Lajanin, dan Debbie Christine. Juga ada 2 komen dari Go Trans 2015 dan juga Anastasia yang mention mengenai monetisasi dari video. Karena mereka merasakan tambah lama tambah banyak iklan yang muncul di video ini. Kami mengerti, kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, tetapi setelah dipelajari, terutama dari Terms of Service YouTube ataupun ketentuan pelayanan dari YouTube, dikatakan bahwa video itu dimonetisasi atau tidak merupakan hak dari YouTube untuk menunjukkan iklan di dalam video. Tapi ada tipsnya, pemirsa lain mengatakan untuk mengurangi iklan ataupun meniadakan iklan, yang pertama, video ini bisa di-download, diunduh terlebih dahulu untuk ditonton kemudian. Ataupun yang kedua, berlangganan kepada YouTube sebagai YouTube Premium untuk mendapatkan layanan tanpa iklan. Semoga ini bisa membantu kita semua. Mari tetap terhubung dengan media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat dan termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan juga pembelajaran Alkitab secara pribadi.
Mari kita sambut dua narasumber yang sudah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Ada Pendeta Victor Sinaga sebagai Direktur Komunikasi, AWR, dan Kebebasan Beragama di Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Daniel Taja, Direktur Pelayanan Pemuda Advent Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, sekali lagi selamat datang. Shalom Ivy. Shalom pemirsa. Apa kita langganan aja begini seterusnya? Ya, kayaknya boleh juga. Kayaknya boleh juga. Sudah ada tandemnya. Kita lihat bagaimana tahun depan, karena selalu program ini setiap tahunnya ada perubahan sedikit-sedikit, begitu ya. Kita Jadi transformasi terus. betul, karena kebutuhan selalu berbeda. Baik, kita akan membahas pelajaran ke-11 dengan topik hidup di negeri ini. Sebenarnya topiknya tidak menggambarkan keseruan dari pembahasan pada pekan ini. Ini berbicara mengenai perselisihan, kesalahpahaman, dan juga keretakan persatuan dari bangsa Israel. Kok tumben ini? Karena mereka baru terbiasa hidup sama-sama, ketika mereka dipisah-pisah dengan lapaknya masing-masing, malah timbul Lapak, ya, malah timbul perselisihan Jadi, ini. lapak kadang-kadang bisa membuat malapetaka. Oke, Nah, saya penasaran dengan kehidupan menggembalai jemaat selama ini. Jika hal itu terjadi, pasti pernah juga. Apa tips andalan dari pendeta? Kalau ada keretakan, biasanya kita masuk dari arah sini, misalnya seperti itu. Boleh diceritakan? Saya mulai dari Pendeta Daniel Taja terlebih dahulu. Kalau tips sih sebenarnya yang paling ini apa? Paling tidak itu komunikasi paling penting. Komunikasi paling penting itu kalau terjadi penutupan komunikasi dari salah satu pihak, maka kita sulit untuk melanjutkan pembicaraan karena sulit. Makanya yang paling penting adalah membuka diri dulu untuk terjalinnya komunikasi. Itu prinsip pertama. Sebagai Direktur Komunikasi, ada yang mau ditambahkan, Pendeta? Iya, jadi semua juga dilakukan gembala pasti ya. Kalau ada perselisihan dalam jemaatnya, maka orang yang pertama menangis itu adalah gembala. Karena tidak mungkin dia bisa menggembalakan dengan baik bila mana ada dua kelompok atau lebih dalam jemaatnya. Nah, yang harus dilakukan adalah, pasti semua gembala juga tahu metode ini, adalah posisi gembala itu tidak boleh berpihak ya kepada yang benar atau yang salah dianggap versi mereka. Tetap gembala itu menjadi bapa bagi semua. Sehingga komunikasinya bisa berjalan. Jadi komunikasi itu akan berjalan kalau dia berada di pihak yang netral, di pihak yang sama, berlaku adil. Jadi pelayanan kita kepada gereja-gereja yang mungkin mengalami hal-hal seperti pelajaran kita nanti ini adalah kita sebagai pemimpin, tempatkanlah dirimu sebagai bapa bagi mereka semua dan melayanilah dengan adil kepada mereka semua. Tentu komunikasinya pasti akan terbuka dan mereka bisa bersatu kembali. Oke, saya sudah bisa melihat poin-poin penting yang akan kita bahas juga dari bangsa Israel ada di sharing dari pendeta-pendeta tadi. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-11 terdapat di dalam Amsal 15 ayat 1. Sangat singkat, tetapi ini emas untuk dipraktekkan dan dipegang. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saya mau undang Pendeta Sinaga untuk membuka diskusi kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, tempatkanlah segala firman yang benar itu dalam hati kami, sehingga setiap diskusi dan pembicaraan kami saat ini boleh diberkati Tuhan dan menjadi diskusi yang baik dan sesuai dengan firman-Mu juga menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang turut menikmati dan menerima diskusi ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Daniel Taja dan juga hamba-Mu sendiri dan juga Ivy yang akan memoderasi semua diskusi kami pada pekan ini. Semua akan berjalan dengan baik dan juga kami akan membawa firman-Mu menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Pertanyaan dari pemirsa ini sangat relevan karena zaman sekarang lagi banyak pemilihan begitu ya, tapi biasanya sorotan itu ke atas kepada para pemimpin. Kali ini beliau mau melihatnya ke dalam. Dari Ibu Linda Tamba, saya arahkan kepada Pendeta Daniel Taja. Beliau bertanya, bagaimana ya Pendeta kalau jemaat ketika pemilihan malah lebih seringnya menolak?
Kalau kok haduh gitu. Tanggapannya silakan. Memang ada jemaat oleh karena melihat situasi yang terjadi mungkin jadi udah saya menolak aja. Itu juga tidak itu juga punya latar belakang. Kenapa menolak? Karena di satu sisi mungkin dia pernah mengalami yang namanya ada yang berebut-rebut untuk menjadi pemimpin. Itu sebabnya sudah sampai dia kepada titik nadir, ya udah lebih bagus menolak. Oke, saya mau kasih tahu hari ini Ivy dan semua pemirsa. Dua-duanya ini punya penyakit. Dan itu kronis. Gereja didirikan untuk pelayanan. Dan gereja didirikan untuk diurus oleh pelayan-pelayan. Itulah sebabnya kalau mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan melalui nominating, melalui panitia pemilih, yakinlah bahwa Tuhanlah yang telah bekerja melaluinya. Amin. Itu yang pertama. Sehingga tidak ada lagi Bapak Gembala, Pak Pendeta Victor harus dibujuk-bujuk, datang doakan di saudara. Bukan gembala yang memilih saudara. Pastikan bahwa saudara dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat saudara. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah menolak tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Jadi kalau ada yang menolak, ini ada yang salah dengan kita. Pertanyakan lagi keberadaan kita sebagai gereja. Jadi kalau ada yang menolak, itu juga ada masalah penyakit di sana. Yang kedua, yang mencari-cari juga itu adalah kronis. Dan itu harus segera harus segera eliminir. Diamputasi. Lebih keras lagi nih. Artinya ini, Ivy, ketika kita diberikan tanggung jawab, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan dibimbing oleh Roh Tuhan. Dan di saat yang sama ketika kita tidak diberikan tanggung jawab, nikmati pelayanan bersama dengan mereka yang telah diberikan tanggung jawab. Amin. Itu. Nikmati pelayan bersama dengan mereka yang telah diberikan tanggung jawab. Pelajaran berbesar hati itu juga ada di pekan ini. Betul sekali. Jadi nanti kita akan diskusi lagi. Terima kasih sekali Pendeta. Berikutnya mengenai persepuluhan. Sebenarnya ini disinggung sangat sedikit di pelajaran-pelajaran yang lalu, tapi sepertinya memicu rasa ingin tahu dan juga pembelajaran lebih mengenai persepuluhan. Ada dua pertanyaan saya akan gabungkan, Pendeta Sinaga, dari driver RS Advent. Ini namanya unik sekali. Apakah perpuluhan bisa langsung diberikan kepada para janda, fakir miskin dan juga yatim piatu tanpa melalui gereja, begitu ya? Ini kan langsung begitu, berarti ada caranya yang seharusnya kan melalui gereja. Dan berikutnya, kalau melihat kepada Abraham, karena beliau adalah contoh pertama yang memberikan persepuluhan di dalam Alkitab, dia memberikannya kepada siapa? Seperti itu. Silakan Pendeta, tanggapannya. Ini pertanyaan yang memang pertanyaan yang sangat muncul selalu di setiap dari diskusi, banyak orang diskusi mengenai perpuluhan ya. Tapi saya harus katakan bahwa yang bertanya ini pasti karena dilatar belakangi hati yang baik, melihat para janda, orang miskin yang mungkin perlu langsung ditolong. Jadi ini bukan pertanyaan yang tidak baik, artinya ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena dia melihat mungkin, saya ingin tolong ini orang, bolehkah uang persepuluhan ini langsung diberikan kepada mereka? Tentu itu kan berangkat hal yang baik. Tapi gereja kita ini adalah gereja yang universal, gereja kita adalah gereja yang teratur, dan persembahan persepuluhan sudah diatur harus diserahkan ke gereja, perbendaharaan gereja. Kalau ada niat untuk menolong para janda juga tidak dihalang ketika sudah memberikan persembahan persepuluhan, engkau juga masih bisa menolong para janda orang miskin yang ada di sekitarmu dengan uang yang masih ada. Jadi tidak berarti engkau harus akan berhenti dalam pemberian mengembalikan persembahan persepuluhan yang sudah ada di gereja, bahkan engkau juga akan memberikan hal yang lain kepada orang lain. Jadi sama dengan dicontohkan oleh Abraham, tentu inilah menjadi contoh bagi kita bahwa persembahan persepuluhan itu yang menjadi penerimanya bagi kita setiap umat Tuhan adalah kita serahkan itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Melkisedek itu adalah lambang bahwa kita menyerahkan kepada Tuhan. Jangan juga umat Tuhan ini berpikir saya berikan persembahan di gereja ini kepada pendeta, bukan. Kepada organisasi, bukan.
kita mengembalikan persembahan persepuluhan itu adalah kita membayangkan Tuhan yang menerimanya. Maka diurus oleh gereja lah persembahan persepuluhan itu. Jadi begitu konsepnya supaya kita tidak kecewa kalau sampai pemberi persembahan persepuluhan melihat, aduh gereja saya ini seperti lambat menolong. Maka kita harus lebih banyak lagi memberikan hal yang bisa kita berikan kepada gereja. Supaya gereja juga melakukan hal yang sama. Boleh sedikit? Silakan. Pendeta Victor, Ya, ini karena menarik. Jadi berbicara mengenai perpuluhan, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah dikasih dulu, makanya jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan ya maka saudara punya kesempatan, oh boleh nggak langsung ke sana. Kan ini Harus prinsip. kasih dulu. Jadi, kasih dulu. Yang ini sudah selesai, terus kemudian masih ada 9 sama kita. Ya berilah dari yang 9 kan? Itu aja persepuluhan kedua. Dari 9 itulah berikan kepada janda itu, jangan diganggu yang 10. Iya. Baik, Make God first. Iya. Amin. Sudah jelas sekali. Kami akan tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya di kesempatan mendatang. Jadi silakan, jangan sungkan-sungkan juga untuk bertanya ya. Haleluya. Kita masuk ke pelajaran kita, pelajaran ke-11. Kita melihat bagaimana selama ini, seperti yang tadi kita katakan, Israel sangat terbiasa hidup bersama. Susah dan senang bersama, begitu ya. Sekarang setelah mereka dipisah-pisah, memang ada kecenderungan untuk, karena kalau kita melihat ke depannya, mereka kan akan menjadi nasional masing-masing, ada identitasnya. Nah itu juga bisa memicu perbedaan dan juga perseteruan. Ada juga kalau sudah masing-masing, penyembahan masing-masing, apakah akan masih menyembah Tuhan yang sama? Tidak dijamin juga, begitu kan ya. Tapi melihat dari sejarah mereka yang sedang membangun identitas masing-masing suku, walaupun masih dalam bangsa yang sama, apa kunci persatuan mereka yang menyatukan mereka? Karena kalau saya ingat dulu, Yosua sengaja mau tinggal di dekat Silo, supaya semua masih ada alasan mau menyembah Tuhan sama-sama, begitu ya. Itu salah satunya. Kalau dari Pendeta Daniel Tajam melihatnya, apa kira-kira kunci persatuan dari suku-suku bangsa Israel ini? Prinsip utama atau kunci utamanya adalah bahwa mereka sama-sama melayani Tuhan, YHWH, Jehovah. Itu prinsipnya. Kalau sudah yang lainnya itu, maka kemudian sudah punya kepentingan masing-masing. Itu sebabnya, itu tidak boleh bergeser dari situ. Berangkatnya adalah berangkat karena mereka melayani Tuhan yang sama. Ini mungkin sebelum saya coba jelaskan sedikit. Silakan. Ada hal yang menarik, Ivy. Iya. Ini kita langsung korelasikan aja dengan keadaan kita. Ketika kita memiliki suatu impian sama-sama untuk memiliki sebuah gedung gereja, wow, unity-nya itu luar biasa. Karena kita mau capai itu. Tetapi ketika itu sudah capek, ini siapa yang paling berjasa ini? Mulailah kapling atau lapak-lapak tadi. Saya loh yang memberikan ini granit. Saya loh yang memberikan plafonnya. Mulailah di sinilah mulai terjadi mulai claim. Kita lupa bahwa kenapa kita mau mendirikan itu, karena kita mau menyembah Tuhan yang sama. Jadi harus kembali ke akarnya. Begitu ya. Akarnya. Makanya ada pendeta yang bilang karena dia protes, ya udah lepas lagi tuh plafonnya, lepas lagi. Balikin aja. Karena memang itu selalu terjadi nanti, karena memang ya itu realita. Jadi persatuan itu menyembah Allah, betul lah itu harus menjadi disamakan. Menyembah Allah. Makanya saya mau arahkan pandangan kita kalau di pelajaran ini itu juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Yes. Nasihatnya kepada jemaat-jemaat gitu ya. Kalau kita mau bekerja, jangan untuk manusia, tetapi kita bekerja untuk manusia, untuk Tuhan. Tetapi seberapa kita, karena mungkin sekarang ini kalau dia yang jadi ketua, saya akan dukung. Kalau dia bukan dia, saya ini jadi lain cerita. Betul. Makanya sebagai perenungan di bawah hari Minggu dikatakan betapa indahnya kalau gereja itu saling mendoakan satu sama lain. Kira-kira efek transformasinya itu seperti apa? Itu salah satu bentuk kesatuan dari gereja. Nah, sayangnya ada satu tuduhan. Nah, ini semua dimulai dari satu tuduhan, Pendeta Victor Sinaga. Satu tuduhan, akhirnya retaklah persatuan itu. Apa yang dituduh? Apa yang bisa kita pelajari dari sini begitu ya? Ada dua kubu, ada 2,5 suku di sisi timur dan juga ada 9,5 suku maksud saya di sisi barat. Ada mezbah yang dibangun oleh orang-orang di timur. Tapi mereka lupa bilang
Nanti komunikasi lagi pendeta ya. Iya. Mereka lupa bilang ini tujuannya apa, fungsinya apa. Tetapi sebelum yang Barat meresearch, sudah ada tuduhan yang dikasih. Apa pelajarannya dari sini pendeta? Ya ini melanjutkan analogi dari pendeta Daniel tadi. Iya. Ada panitia pembangunan gereja misalnya. Jadi ada sponsor. Saya mau bantu, nanti saya mau bantu mau bikin podium. Iya. Podiumnya Mimbar. mimbar sama dari saya nanti akan saya kirim dengan bahan begini. Iya. Tapi dari dia punya sendiri kemauannya. Iya. Dikirimlah itu barang, tapi tidak muat di pintu karena terlalu besar. Mulailah mereka akhirnya selisih. Iya. Nah, artinya Ivy yang Iya. disebutkan tadi, mereka tidak lebih dahulu berkonsultasi kepada panitia, pendeta ada di situ. Nah, ini yang terjadi dengan dua suku tadi itu, Iya. dua setengah suku, Ruben dan Gad. suku Gad, Dan suku Manasye. Manasye setengah, dan Ruben. Mereka ini kan sebenarnya orang-orang yang baik. Datang dari latar belakang tadi, komitmen yang sama melayani Yahweh. Amin. Masih saudara juga. Tapi mereka saudara. Nah, jadi tuduhan memang selalu menjadi awal malapetaka dalam persatuan ini. Itu sebabnya setan juga adalah penuduh Allah itu seperti ini. Nah, gereja harus hati-hati dengan keadaan ini. Jangan biarkan ada tuduhan. Bila mana ada satu isu dalam gereja itu, segera dicari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Jangan ditambah-tambahi, jangan pula dipanas-panasi. Nah, kadang-kadang gereja kita ini bermasalah bukan karena masalah, tapi tuduhan yang dipanas-panasi akhirnya menjadi masalah. Akhirnya pendeta susah lagi untuk mengurusi. Nah, apa yang terjadi dengan dua setengah suku ini adalah mereka juga sebenarnya tidak mau berpisah kok, tidak mau membuat sesuatu yang berbeda. Hanya ketika mereka mau membangun mesbah itu, tidak lebih dahulu mereka bertanya dengan pemimpin mereka, dengan tua-tua suku mereka. Akhirnya, jadi dua-dua tidak juga kita anggap juga salah, tapi memang mereka kurang saling bertanya satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau sudah selesai dibangun gereja itu, pendeta Daniel Taja, harus persatuan juga tetap diutamakan. Jangan waktu membangun mereka bersatu, berdoa siang malam terus berdoa, menangis berdoa. Setelah selesai, mereka mulai berpikir, sudah selesai tugas kita. Tidak lagi berdoa bersatu, berpuasa seperti sebelumnya. Harus sama. Betul sekali. Makanya pas sekali berikutnya setelah yang satu ini kita akan bahas mengapa ya begitu mudah mengambil kesimpulan tanpa melihat motif orang lain. Iya. Tapi kita tahan dulu setelah yang satu ini. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas.
mukjizat nyata oleh kuasa Roh bila kita setia. Berdasar Alkitab, tekun pada misi hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja akan dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Berdasar Alkitab, tekun pada misi hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Persatuan mudah sekali retak jika ada orang yang mudah mengambil kesimpulan tanpa mengetahui motif orang lain. Itulah yang menjadi perenungan kita di bawah hari Senin. Pertanyaannya, dan apa maksud Yesus dan Rasul Paulus ketika mereka menasihati? Ini berdasarkan kasus nyata begitu ya. Iya. Jangan suka menghakimi orang lain. Karena inilah yang menjadi akar masalah orang-orang Israel begitu ya. Silakan tanggapannya pendeta. Menarik ini. Memang kadang-kadang dalam realita, dalam kehidupan nyata itu kan cepat banget kita itu mengambil posisi. Iya. Tanpa kita mengetahui, tanpa kita observasi, tanpa kita menyelidiki lebih dahulu, kita sudah mengambil posisi. Iya. Itu kalau kita mengambil posisi setelah kita sudah selidiki, observasi, it's okay, itulah yang benar. Tetapi kebanyakan kasus atau kebanyakan persoalan yang terjadi itu adalah kita sudah gosipkan kepada banyak orang, padahal dia punya kebenaran dari kasus itu atau dari permasalahan itu belum kita tahu dengan jelas. Satu hal yang mau saya sampaikan, apa yang Tuhan Yesus katakan itu jangan menghakimi. Bukan berarti tidak ada pertimbangan berdasarkan fakta yang ada, bukan itu. Tetapi lebih kepada kalau engkau belum tahu situasi, lebih baik kau berdiam diri, observasi dulu, lihat dulu dari kedua belah sisi. Dari kedua sisi, sehingga engkau bisa berpendapat. Kalau engkau sudah melihatnya, kan kita punya masing-masing punya pendirian. Apakah kita mau tetap tegas kepada ini atau mulai belok-belok sedikit untuk mencari aman? Nah, ini juga masalah. Saya cuma mau sampaikan, Ivy, ketika kita sudah observasi dan kita sudah melihat bahwa itu adalah realita, bukan kita menghakimi. Peristiwa itu sendiri yang menghakimi dia. Tapi ini berbeda kan dengan apa yang terjadi di dalam Yosua pasal 22. Ya, Yosua pasal 22 itu berbeda banget, itu bahwa sudah susun dulu. Susun dulu terhadap peristiwa atau terhadap keadaan yang terjadi di timur. Dan perasaan suzon itu kalau dalam Filipi 2 ayat 3 menurut Paulus menganggap orang lain tidak lebih penting daripada diri kita. Jadi menganggap remeh orang sedikit gitu ya. lagi. Iya, silakan kita. Dan itu biasanya baru perasaan susun itu kita sudah mempengaruhi orang untuk menjadikan yang kita tuju itu sebagai common enemy. Supaya ada orang yang mendukung kita kan. Dan itulah yang dimaksudkan, jangan kita berada di pihak sana. Tapi yang menarik nanti kita akan lihat lebih lanjut. Sebagai contohnya saya yang tertuduh, bagaimana sikap saya. Nah itu nanti yang kita akan lihat bagaimana Pendeta Victor nanti. Iya. Terima kasih, itu pertanyaan pertama di hari Jumat sudah kita jawab melalui pembahasan di hari Minggu dan juga Senin. Karena alotnya situasi pada saat itu, makanya mereka mengutus delegasi gitu ya, perwakilan. Oh mungkin kalau satu orang yang berbicara dengan perwakilan mungkin akan lebih kondusif. Iya. Tapi delegasi juga ada syaratnya gitu ya. Kualitas seperti apa pendeta yang bisa dipilih sebagai delegasi? Dan kita melihat di sini ada Phineas dan ternyata dia ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari sini? Phineas. Jadi untuk sekarang ini memang dibutuhkan orang-orang yang
menjadi juru bicara atau Iya. sebagai perantara lah ya perdamaian itu, tentu harus dipilih, dicari orang yang rohani dulu ya. Itu harus pasti. Karena kalau dia tidak punya kerohanian yang baik, dia akan berat sebelah, dia akan mungkin akan membuat terpengaruh. Nah, di gereja kita adakah orang yang rohani? Itu sebabnya di gereja itu harus selalu ada sosok yang dituakan. Orang yang selalu dianggap sebagai sebagai mentor, ya mungkin. mentor, sebagai orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau gereja kehilangan sosok ini, itu yang sering akan terjadi konflik. Makanya anggota jemaat yang sudah dianggap dituakan di gereja pun harus mempertahankan integritas ini. Amin. Jangan ikut-ikutan. Amin. Kadang-kadang orang tua di gereja ini ikut-ikutanlah dia menjadi bagian dari perselisihan. Ini yang harus kita hindari. Maka pesan-pesan kita adalah kepada anggota jemaat yang sudah dituakan, yang sudah diberikan posisi itu, tetaplah jaga, tetaplah pertahankan kerohanian. Nah, kenapa mereka bisa dalam kisah ini mereka bisa berhasil? Karena yang kedua adalah mereka mengetahui inti dari persoalan itu. Iya. Jadi kalau bisa mau menjadi mediator, memediasi, dia harus memahami akar persoalan dulu. Di gereja kita kadang itu tidak tahu apa-apa, langsung nyerocos, langsung dibuat ini, akhirnya tidak terjadi solusi, tidak ada solusi, maka makin jadi kacau itu, tidak ada ujungnya. Itu yang terjadi sering. Karena yang kita mau suruh ini kita anggap berpihak ke saya itu, akhirnya bukan solusi yang muncul, bukan selesai persoalan, malah tambah menjadi runyam. Jadi dua hal ini yang harus kita jaga dalam gereja kita, yang sosok yang memang dihormati, yang dituakan, rohani, dan juga mengerti pokok persoalan. Itu sebabnya gereja itu, ya hati-hatilah dalam memilih tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin jemaat, supaya kalau ada masalah, bisa segera diselesaikan. Ada satu IV yang saya di gereja atau di sebuah institusi atau di mana komunitas sekalipun, ya organisasi, itu selalu ada itu yang tukang kompor-komporin. itu yang saya mau sampaikan. Itu kalau dia punya kerjaan, itu bagian dari pekerjaannya itu. Jadi makanya itu sebagai seorang pemimpin itu harus benar-benar stay, jangan mau ikut walaupun ada suara-suara itu, anggap aja itu suara-suara nyamuk yang segera ini apa? Selidiki, dan selidiki, turun langsung. Saya apresiasi sekali contoh-contoh nyata yang pendeta bawa ini. Mungkin bagi beberapa orang bilang jangan ngomongin jemaat gitu ya. Tapi memang ini keadaannya dan inilah saatnya kita mempraktikkan. Dan Ivy, bukan, kita tidak sedang berbicara dua jemaat, tapi itu lebih kepada lembaga apapun. Itu bisa di RT, RW, di sebuah institusi, itu semuanya. Jadi ini kita merepresentasikan itu. Di salah satunya adalah jemaat. Jadi ini perhatikan para pemirsa. Ini ya nasihat kami. Karena kalau saya lihat aplikasi di keluarga pun sudah dilakukan terlebih dahulu. Karena delegasi yang dipilih oleh suku-suku ini adalah kepala-kepala keluarga, kepala suku begitu ya. Berarti dia sudah membawahi, dia memiliki keterampilan kepemimpinan sendiri gitu. Akhirnya dia dipercayakan sebagai delegasi. Jadi itu yang harus kita lihat dalam memilih delegasi. Kita juga bisa renungkan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Karena ditanyakan mengapa ya kita sering bereaksi berlebihan alias lebay terhadap suatu situasi karena kegagalan atau kesalahan kita di masa lalu. Memang ada bias-bias begitu. Aduh, jemaat saya dulu pernah gagal di sini. Bukan berarti jemaat yang ini juga akan mengulang. Tapi saya mau tanya pendapat Pendeta Daniel Taja, karena di bawah hari Selasa dikatakan kalau ada pengalaman negatif di masa lalu, kita harus lebih percaya pada kasih karunia Tuhan. Jangan malah ada takut, ada fear. Sepertinya Tuhan tidak bisa cegah yang saat ini. Karena pengalaman saya di masa lalu ini kan sudah bawa-bawa, ada hikmatnya gitu, tapi kita jangan mengecilkan kasih karunia Tuhan. Boleh tanggapan? Jadi sebenarnya semua pengalaman kita itu adalah memperkaya spiritual kita. Itu intinya dulu. Jadi jangan sampai itu pengalaman yang buruk mungkin di satu jemaat terus atau di satu komunitas terus membuat kita itu akhirnya menjadi apatis. Ingat, pengalaman itu mengajarkan kita supaya lebih dewasa ketika Tuhan izinkan lagi pengalaman yang baru dalam berjemaat atau ketika ada konflik lagi. Itu hal yang mustahil, itu tidak ada konflik. Pasti ada konflik, tetapi bagaimana kita menjadi peacemaker. Ya, pembawa damai. Saya senang tadi dengan istilah dari Pendeta Victor tadi adalah
sebagai seorang gembala, mungkin sebagai seorang ini apa, itu lebih kepada mediator. Iya. Mediator yang tidak berat sebelah. Yang Dalam pengertian tidak berat sebelah itu kalau memang kita melihat, tapi ketika itu memang sudah bagian dari prinsip-prinsip yang harus kita sampaikan, oh ya, supaya jangan berat sebelah, saya abstain. Kan sebagai seorang gembala pendeta Victor, kita harus menunjukkan warna identitas yang sesungguhnya. Itu Iya. prinsip. Karena background latar belakang yang kita bahas sekarang, mereka pernah gagal di kasus Akan, Betul. ya. Mereka pernah gagal di pemberontakan Baal Peor. Iya. Jadi waktu ada mesbah yang dibangun, mereka langsung nesting, begitu ya. Ini apalagi maksudnya Iya. ini? Ada penyembahan kah atau bagaimana? Tapi begitu kita ya? lihat juga Iya. nanti di ke depan ada lagi itu nanti. Betul. Cerita Israel Iya. tidak habis-habis ya. Yes. Itu di sisi dari mereka yang menuduh, gitu Iya. ya. Ini 9,5 suku-suku di sisi barat. Iya. Bagaimana reaksi dari 2,5 suku yang kecil ini? Iya. Apa yang Iya. patut kita pelajari, Pendeta? Yang kita perlu pelajari adalah, makanya ayat inti kita, ayat awal baca dulu. Saya Ulang lagi supaya ini kembali ke situ kita. Betul. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita lihat bagaimana respons mereka. Mereka banyak mendengar. Iya, itu sebabnya kalaupun kita contohnya ada yang Ya. dengar aja dulu, dengar saja. Tapi memang kecenderungannya kalau kita sudah langsung dicecar begitu itu bergejolak, menggelora. Kalau Iya. bisa kita langsung fight di sini. Budaya kita khususnya mungkin. Budaya kita mungkin di timur ini tidak seperti itu. Ya tapi kalau dengan saya ya saya berbeda lagi. Kalau kita mari kita silakan fight, tapi no hard feeling. Selesai kita langsung berangkulan, tapi bukan berangkulan cuman Yudas pendeta Victor. Selesai benar-benar kita bersahabat terus juga kok. Itu maksud saya di situ Ivy. Tapi ini Ya, lihat, silakan, tapi Pendeta. kenapa 2,5 suku ini bisa tenang Iya. dan Itu dia lembut? yang perlu dipelajari. Karena mereka juga tidak merasa salah. Maksudnya Iya. tidak melakukan kesalahan. Nah, yang sering di gereja ini adalah ketika kita memberikan nasihat dan mereka menjawab dengan kasar karena mereka juga tahu salah. Membela diri. Ya kan? Begitu kan? Iya. Respon. Iya. Jadi 2,5 suku ini juga mereka tidak punya niat yang jahat. Akhirnya ketemu, mereka juga berpikir, oh, tapi yang sering terjadi adalah sengaja berbuat kerusuhan, Istilahnya lebih Iya. sengaja membuat persoalan, kelompok ada membuat, kita buat kacau ini. Ketika mereka dihadapkan kepada mediator, oh langsung membela begini, kami kan begini, kami ini tidak begini, diperhatikan, kami ini begitu banyak, akhirnya tidak ketemu jawaban. Jadi yang terbaik adalah 2,5 suku ini kita pelajari, karena memang mereka datang dari latar belakang tidak ada niat untuk memberontak, tidak ada niat untuk melawan Tuhan, tapi karena mereka juga hanya karena kurang bertanya dengan pimpinan mereka. Jadi baik mereka. Betul. Itu terlihat dari kalimat pembuka mereka Iya. ketika mereka diberikan waktu untuk bicara, mereka memuji nama Tuhan. Iya. Karena memang tujuan mereka membuat mesbah ini untuk sama-sama menyembah. Iya. Cuman mereka salah langkahnya di awal begitu ya. Ada pertanyaan? Saya cuma mau menyampaikan Iya. itu adalah sebuah sikap yang patut diapresiasi dan diteladani. Itu prinsipnya. Bahwa entah kita benar atau salah, Iya. dalam tanda kutip, Betul. kita dengarkan dulu. Iya. Kita dengarkan dulu baik-baik, terus kemudian kita memberikan respons. Oh, rupa-rupanya sudah salah persepsi Iya. teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Sehingga terjadi rekonsiliasi Iya. yang baik. Mhm. Tapi sekali lagi, Mhm. jangan juga kita menganggap itu ketika ditanyakan oleh 9,5 suku yang di barat itu, terus kemudian itu kita punya ego disentuh. Iya. Kalau seandainya yang 2,5 suku itu ini mereka ini kami mau memuji Tuhan. Kenapa kami ini apa? Nah, itu tadi itu dihalang-halangi. kan menganggap lagi egonya lagi yang disentuh, kan pride dirinya itu disentuh. Karena sama-sama melakukan hal yang baik. Mhm. Tapi satu lagi Evi, yang Iya. 9,5 juga orang yang Baik baik juga. juga. Betul. Karena mereka satu yang awalnya begini, Iya. mereka tidak langsung serta-merta menghakimi dulu. Iya. Bertanya, Iya. ada apa sebenarnya? Coba langsung, mungkin kalau zaman sekarang, langsung penghakiman kan. Kamu begini, kamu sudah begini-begini. Akhirnya respon pun tidak bisa lemah lembut. Jadi dua-dua ini harus saling memahami lah. Jadi gereja kalau ada konflik, seperti pendeta aja bilang, jangan juga langsung serta-merta membela diri. Kalaupun kita salah, dengar dulu. Kalau
kalimat-kalimat dari mediator atau orang yang datang bertanya juga adalah jawaban kata-kata yang baik, membangun, ya kita jawab dengan baik. Jadi hal-hal ini pelajaran besar bagi gereja kita. Sama sekali. Sangat bagus sekali. Jadi itu sudah menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Diskusikanlah pentingnya mendengarkan sudut pandang orang lain. Iya, Bagaimana gereja bisa berkembang sesuai dengan budaya kita masing-masing. Iya, Gitu ya. betul sekali. Nah, uniknya lagi, ini kita mau lihat respon dari suku-suku barat. Akhirnya ketahuan kan, oh salah kira kita ternyata. Apakah mereka masih mau mencari kesalahan gitu seperti sekarang gitu kayaknya, oh, belum puas kalau belum salah juga, masa kita aja yang salah begitu ya. Apa? Karena mereka kata gini, ketimbang mereka kalah oleh argumen dari saudara-saudara mereka malah justru menunjukkan kebahagiaan sejati. Oh, senanglah ternyata nggak begitu kalian ya, punya motif. Tanggapannya Pendeta silakan. Iya, ini teguran sebenarnya. Iya, buat Teguran, kita kan sering lebih tergoda memframing ya. Iya. Ketika framing kita itu tidak sesuai, kita terus mencari cara supaya framing itu benar. Makanya sering di gereja kita itu isu liar, udah diklarifikasi juga, masih dikeluarkan lagi poster-poster yang baru, sehingga tuduhan tak pernah selesai. Artinya begini, harus muncul anggota gereja yang selalu berjiwa besar seperti yang Ivy bilang. Kalau ketika mereka sudah dengar penjelasannya, harus ada kerelaan juga menerima itu. Ya kan gini, bangsa 9,5 suku ini kan dari awal datang nih, udah yakin nih, pasti ada sesuatu yang aneh nih di teman-teman sahabat-sahabatnya. Iya. Tapi ketika mereka mendengar jawab, oh ternyata tidak seperti yang kita duga. Mereka berbesar hati juga untuk menerima jawaban itu. Nah, jemaat kita juga harus kita didik. Kalau memang kita sudah salah atau ada kekeliruan, ketika kita mendengarkan jawaban yang dari orang sebelah kita, mari kita berdamai kembali. Mari kita luruskan. Kita semua adalah saudara, kan mereka satu suku Bani Israel yang harus berjuang melanjutkan tanah perjanjian. Jadi jiwa besar itu harus ada. Tapi ini sedikit memang yang menjadi masalahnya Pendeta Victor dan Ivy serta pemirsa. Kita akan mau cari alat bukti baru. Ini kan kita sudah terkontaminasi oleh itu. Akibatnya sebuah masalah tidak pernah close. Selesai. Karena buka-buka lagi, kotak-kotak lagi. Itulah sebabnya saya bilang, terlalu banyak kita punya energi untuk menyelesaikan masalah, tapi tak selesai. Daripada sesungguhnya misi kita harus lebih besar energi kita. Ini. Dan itu adalah strategi setan supaya kita jangan fokus kepada misi. Karena pada akhirnya suku barat dan suku timur menyadari, oh kita ternyata sama-sama mau menyembah Tuhan yang sama. Itu ternyata kalian bikin. Saya cuma mau sampaikan bahwa itu sungguh-sungguh contoh yang nyata. Segera menyadari, kembali kepada esensinya, kepada misinya. Jangan sampai terlalu lama mengurus masalah, akhirnya energi, sumber daya, keuangan, semuanya dihabiskan ke sana, bukan untuk misi. Amin. Itu sudah menjawab pertanyaan di hari Rabu bawah. Jadi bagaimana Anda menangani tuduhan palsu? Sudah ada pelajarannya. Dan terakhir di hari Kamis, mungkin terakhir Pendeta Daniel Taja saja yang menyimpulkan ada prinsip-prinsip komunikasi yang baik sekali. Kalau boleh saya lihat ada 6. Kalau ada sesuatu yang tampaknya salah, komunikasikan terlebih dahulu, jangan dipendam. Lalu jangan langsung mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Bicarakan masalah yang nyata sebelum mengambil kesimpulan. Bersedia berkorban atau berbesar hati demi persatuan, bukan untuk kepuasan pribadi begitu ya. Betul. Ketika dituduh, berikan jawaban yang lembut. Dan terakhir, bersukacitalah karena Tuhan sudah mendamaikan ataupun perdamaian tercapai. Ada yang Pendeta mau tekankan salah satunya? Saya pikir yang nomor 6. Iya. Yang paling terakhir. Makanya di dalam kitab Ibrani katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kamu tidak dapat melihat Allah. Apa artinya? Kita terlalu banyak tidak memiliki destinasi hidup. Kalau ke situ kita punya ini apa? Kalau contohnya pun saudara di timur tidak mengakui bahwa itu, udah, tugas saya sudah selesai, I'm finished. Sekarang saya sudah bebas, saya sudah bertanya. Kalau mereka ada maksud-maksud yang lain, Tuhan, itu urusanmu. Sekarang urusanku sudah selesai. I'm free, saya berbahagia karena saya sudah bisa klarifikasi.
Baik, kita akan kembali untuk menyimpulkan karena kesimpulan ini akan aplikatif. Jangan kemana-mana. Ben. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat 7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini dari jemaat sampai General Conference untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officers divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officers dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia Kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Terlepas dari kehidupan kita berjemaat, saya suka sekali pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Karena kita diajak untuk melihat tanggung jawab kita di masyarakat, di keluarga, dan penulis tahu betapa beratnya tanggung jawab kita di konteks-konteks tersebut. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dimanapun kita berada, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita lakukan itu selalu untuk Tuhan terlebih dahulu. Karena dari situ ya, sebelum nanti mau tuduhan apa, mau apa, akhirnya pertanyaan nomor 4 terakhir dikatakan supaya memberi kita kedamaian pikiran. Kita bukan melakukan hal untuk menyenangkan hati orang, untuk mencari muka, begitu ya, untuk kesejahteraan yang lebih baik. Tapi kalau saya lakukan ini untuk Tuhan, damai hidup saya. Kalau kita sudah melakukannya dengan tulus untuk Tuhan dan hasilnya untuk kedamaian orang ini atau dua belah pihak yang bertikai itu sudah selesai tugas kita. Kita melakukannya dengan tulus karena itu pilihan ada pada masing-masing. Intinya KFV dan pemirsa, kalau saudara tulus melakukan pekerjaan itu sebagai mediator tadi itu, jangan dilihat dulu hasilnya. Kadang-kadang kalau kita lihat hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kita dianggap gagal. Enggak. Menurut saya keberhasilan kita adalah kalau kita melakukannya itu untuk Tuhan. Terlepas hasilnya seperti apa, itu nomor berikut. Persatuan itu ada pada prosesnya. Iya, prosesnya kan itu bisa ada yang cepat, ada yang... Silakan. Oke, jadi saya berangkat dulu satu kalimat di hari Jumat juga, Ivy ya. Allah menghendaki bahwa persatuan dan kasih persaudaraan harus ada di antara umatnya. Doa Kristus sebelum penyalipannya adalah agar murid-muridnya bisa menjadi satu seperti Dia, satu adanya dengan Bapa, agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus Dia. Jadi target utama kita melayani, bersatu dalam gereja agar dunia mengenal Tuhan. Nah, gereja kita ini kadang hilang misi juga. Saya membangun gereja, membangun apapun, melayani supaya saya dikenal. Atau supaya orang yang dikenal. Tidak. Jadi Ivy mulai hari ini, apapun yang kita mau kerjakan, menjadi pemimpin diskusi sekolah sahabat, menjadi koster, menjadi pelayan di BWA, atau apapun di gereja itu, kita sepakat sekarang. Lakukan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita lakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan, tidak akan ada orang kecewa. Tapi karena saya melakukan untuk manusia, saya sih gak kecewa karena orang yang tersebut tidak memenuhi apa yang saya mau.
Saya pikir itu yang menjadi kunci. Satu lagi mungkin Iya. Pak Pendeta Victor dan Ivy dan pemirsa. Saya selalu katakan, kalau kita mau supaya gereja ini berpisah. Contoh, ada gereja A dan B, ada gereja A sudah banyak, ini mari kita berpisah. Kita sepakat bersama-sama supaya kita ada keterlibatan lebih banyak. Karena kan kalau satu jemaat aja kan mungkin keterlibatannya tidak terlalu banyak. Kita pisah. Jangan tunggu ada begini dulu, baru kemudian kita berpisah lah oleh karena begini. Inilah yang tidak sehat. Iya. Walaupun kadang-kadang kita membungkus dalam istilahnya itu adalah sehat. Pertumbuhan Itu gereja. sehat yang kita buat supaya sehat. Padahal itu adalah abnormal. Iya. Saya cuma mau ini Iya. penegasan ini saya pikir. Kalau saya punya posisi pada saya tidak tahu Iya, sebagai saya sepakat. sebagai ketua daerah Terpilih. Sumatera Selatan itu ya itu saya tidak tahu bagaimana ini. Ya, Iya, aku rasa ini inti dari pemekaran Uni ini juga Pendeta. Iya. Satu Iya. tengah, satu barat, tapi persatuan. Mantap banget, itu, iya. Bukan oleh karena ada perselisihan, tapi karena kita mau supaya pekerjaan ini lebih bagus, kita mekarkan. Iya. Di situ juga yang harus dijawantakan di Jaga gereja. juga, iya, Iya, persatuan. jadi gereja kita itu harus dibangun dengan filosofi itu. Karena memang kenapa mereka kan dari awal kita berbicara perselisihan, Iya. kan semua kan berangkat dari saya kan begitu. Diri, karena ke diri. Jadi kalau semuanya untuk Tuhan, Yes. maka kita pun berpisah kalau Untuk memang Tuhan. untuk Tuhan, Yes. untuk mengembangkan pekerjaannya, Amin. bukan untuk diri. Jadi Ivy, kita kunci kalimatnya adalah Yes. apapun yang kita mau lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Ah, Saya pikir selesai itu persoalan. Selesai juga diskusi kita. Haleluya. Saya ajak Pendeta Daniel Taja untuk berdoa Mari kita demi berdoa. persatuan umat Tuhan. Mari kita Amin. berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih oleh karena pembelajaran kami mengingatkan kami untuk hidup di dalam persatuan dan kesatuan di dalam misi dan di dalam mengerjakan pekerjaan-Mu. Sehingga dunia tahu Iya. bahwa kami adalah putra-putri. Iya. Pastikan kami semua, demikian juga para pemirsa, boleh mengambil hikmat dari pembelajaran ini. Supaya di jemaat dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pembawa-pembawa persatuan, pembawa-pembawa damai. Amin. Sehingga misi Tuhan boleh tercapai melalui kami sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau terus memberkati Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, demikian juga Uni Indonesia Kawasan Tengah, supaya melaluinya tertaburlah benih-benih kebenaran firman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Victor Joe Sinaga dan juga Pendeta Daniel Taja. Kami hargai keterbukaan dan juga implikasi-implikasi yang relevan bagi umat-umat Tuhan sekarang ini. Kami anggap itu sebagai amaran dan juga nasihat bagi kita semua yang berlandaskan dari firman Tuhan. Kami hadir melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat. Mari kita tetap terhubung, follow, like, subscribe, dan juga komen. Dan juga bagikan video ini agar bisa menjadi nasihat dan juga amaran dari firman Tuhan bagi orang-orang lain juga. Sampai berjumpa pekan depan, karena Tuhan itu setia. Itulah topik kita, tetaplah setia. Tuhan memberkati.